Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada KD yang berikutnya, kelas 11 semester 2, yaitu limit fungsi aljabar. Limit ini adalah bagian dari kalkulus dalam matematika. Dan limit ini menjadi pondasi dasar ketika kita bicara kalkulus. Nah, limit ini menjadikan pondasi untuk belajar materi selanjutnya, yaitu turunan, integral, maupun integral tingkat lanjut. Diferensial nanti akan juga menggunakan dasar limit. Maka perlu kita pahami dulu apa itu limit. Ketika kita bicara limit, sebenarnya kita sudah tidak asing dengan kata limit. Dalam percakapan sehari-hari, kata limit diartikan dengan ambang batas. Salah satu contohnya begini. Pada kalimat limit penarikan uang tunai kartu ATM Bank BRI misalkan ya, adalah 5 juta rupiah dalam sehari atau sekarang 10 juta rupiah sehari. Nah, dalam matematika, pada kata limit diartikan sebagai nilai pendekatan suatu fungsi fx. Ini adalah nilai pendekatan suatu fungsi. Itu fungsi, katakanlah fungsi fx. Jika x mendekati nilai tertentu. Nah, bagaimana persoalan-persoalan yang akan kita pelajari dalam limit, kemudian bagaimana suatu limit itu ada, kita akan pelajari selanjutnya. Nah, limit fungsi ini diperlukan itu dasarnya apa toh? Karena ada fungsi yang tidak bisa ditentukan range-nya. Range itu apa? Daerah hasilnya. Hasilnya itu nggak bisa ditentukan untuk domain tertentu. Domain itu apa? Daerah apa? Kalau range itu daerah hasil, kalau domain daerah asal. Contohnya gini. Saya punya fx sama dengan 1/x untuk setiap x elemen bilangan real. Nah, kalau domainnya itu 0, artinya apa? X-nya saya ganti 0 kan? Nah, F-nya saya ganti 0. F 0, gitu ya. Sama dengan 1/0. 1/0 nilainya tidak terdefinisikan 1/0. Coba kalian cek di kalkulatormu. Nanti ini hasilnya berapa? Nah, kalau kita menemui bentuk 1/0 ini adalah bentuk yang tidak terdefinisi. Artinya apa? F0 ini tidak terdefinisi. Tidak ada. Paham ya? Jadi tidak semua range itu bisa ditentukan untuk domain tertentu. Itu maksudnya seperti ini. Tertentu misalkan 0. Seringnya itu 0 seperti ini. Misalkan saya punya 1/x min 1. Biasanya ada x tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau x sama dengan 1, saya masukkan x-nya di sini. 1 min 1, 0. Hasilnya jadi 1/0. Nah, untuk domain x sama dengan 1, pasti ini tidak terdefinisi fungsinya. Seperti itulah kita butuh limit. Nah, fx tidak terdefinisi di x sama dengan 0. Lalu bagaimana pergerakan fungsi fx di persekitaran x sama dengan 0? Nah, inilah yang menjadi menarik ketika muncul istilah limit ini. Kita menentukan nilainya dengan melihat pergerakan fungsi itu di persekitaran nolnya itu bagaimana. Paham ya? Jadi kita akan menentukan nilainya itu bukan dari nilai aslinya, tapi dari sekitar nilai domain ini. Kalau di sini 0 ya berarti kita lihat di sekitar nilai 0 ini nilainya berapa. Gitu ya. Apakah juga tidak terdefinisi? Untuk menyelidiki tingkah laku fungsi fx di persekitaran x sama dengan 0, maka kita gunakan limit fungsi. Sudah ada titik terang ya untuk pemahamannya ya. Nah, di sini pelan-pelan karena ini mungkin saya tidak bisa bertemu langsung dan materinya agak berat. Langsung limit gitu ya. Pelan-pelan. Nah, ini. Definisi limit fungsi di satu titik. Misalkan fx terdefinisi di x sama dengan c. Tetapi boleh tidak terdefinisi pada x sama dengan c. Nah,
Jadi fx itu bisa saja terdefinisi di X sama dengan C, bisa tidak terdefinisi di X sama dengan C. Secara intuisi dikatakan bahwa limit X mendekati C dari fx, bacanya ya, limit X mendekati C dari fx, limit X mendekati C dari fx sama dengan L. Nah, ini apa? Untuk X yang dekat dengan C, tetapi berlainan dari C. Untuk X yang dekat dengan C, tetapi berlainan dengan C, maka fx dekat ke L. Atau bisa saya tulis, fx dekat ke L jika X dekat ke C. Ini bacanya seperti itu bisa. Sudah mulai agak panas ya, silahkan diperhatikan. Nanti kita akan persimpel bahasan ini. Nah, ini abstrak sekali ya. Dengan kata lain gini, saya punya fungsi f yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Maksudnya apa toh? Gini, bilangan real ke bilangan real. Domain 0 ini bilangan real bukan? Bilangan real. Hasilnya nanti bilangan real bukan? Misalkan hasilnya bilangan real. Misalkan kita ambil ini domainnya 1, bilangan real bukan? 1. Kemudian saya masukkan ke sini, 1 per 1 hasilnya 1. 1 hasil ini bilangan real bukan? Nah, bilangan real. Maka dia memetakan dari bilangan real ke bilangan real. Ini bacanya seperti itu. Dan misalkan L dan C ini, L dan C yang ada di simbol limit ini adalah anggota bilangan real juga. Jadi yang kita bicarakan adalah bilangan real. Nah, gini, kalau ada tulisan seperti ini, jika limit, mana ini? Jika limit X mendekati C dari X sama dengan L, jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua X mendekati C. Fx ini dekat dengan L, mendekati L untuk X mendekati C. Nah, dibaca fx untuk X mendekati C adalah L. Nah, basis simpelnya seperti itu. Masih belum ada gambaran? Oke. Perhatikan ilustrasi ini. Fx sama dengan X plus 1. Gambarnya grafiknya seperti ini ya. Gambarnya grafiknya seperti ini. Jika X mendekati 2, maka mendekati berapakah Fx-nya? Kalau bisa saya tulis, itu maunya soal gini. Limit X mendekati 2. Ini kan mendekati 2. Dari Fx-nya siapa? Fx-nya adalah X plus 1. Ini sama dengan berapa? Kalau X-nya ini mendekati 2, X plus 1, nilai X plus 1 ini berapa? Mendekati berapakah Fx-nya? Nah, kebetulan apa? Kebetulan ini terdefinisi untuk semua bilangan real kan. Kita masukkan bilangan berapapun, 0 pun 0 tambah 1 kan 1. Tidak ada masalah, beda dengan seper X tadi. Nah, coba saya mulai dari yang simple seperti ini. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada grafik X plus 1. Kemudian X-nya saya mendekati 2. Ini kok ada panah dari kiri dan kanan? Ya. Kita mendekatinya dari kiri menuju 2, kemudian dari kanan menuju 2. Oke, kita lihat. Ketika X mendekati 2 dari kiri, nah, seret, nilainya itu berapa? Oh, berarti di sini mendekati angka 3. Mendekati angka 3. Kemudian kalau saya dekati dari kanan, berarti ini kan dari atas, yang dari kanan kan ini. Oh, mendekati angka 3. Maksudnya gimana atau mendekati dari kiri dari kanan? Kita lihat grafik ini. Kalau mendekati dari kiri ya sudah, dari kiri ini sampai menuju 2. Nilainya berapa? Oh, menuju 3. Kemudian dari kanan, grafiknya dari kanan menuju 2. Nah, 2-nya di sana. Nah, menuju angka berapa? Oh, menuju angka 3 sama. Kalau kita lihat secara tabel bentuknya seperti ini. Ketika mendekati 2 ini berapa toh? Ketika dicoba 0, 1, 1,99, 1,99, 1,999 dan seterusnya. Dari kanan 4, 3, 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001 mendekati 2. Ini mendekati angka berapa? 3 kan? Semakin ke sini semakin ke angka
3. Ini semakin turun semakin ke angka 3. Maka dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 2 dari X plus 1 sama dengan 3. Paham ya? Paham. Jadi, ketika saya berikan fungsi fx sama dengan 1/x, ini kan otomatis tidak terdefinisi ketika x-nya 0. Tapi kita bisa menentukan nilai limitnya tidak? Nah, itu kalian jawab sendiri. Gitu ya. Oke. Bentuk limitnya seperti apa? Sebelum ke sana, untuk menjelaskan tadi pendekatan kiri kanan, saya mulai dari yang simpel lagi. Bilangan bulat berapakah yang paling dekat dengan 5? Yang dekat dengan 5 yaitu 4 dan 6. Ya toh? Kalau sekarang, bilangan bulat berapakah yang paling dekat dengan 5? Oh, sudah berubah. Berapa? 4,9 dan 5,1. Nah, kalau yang ini, bilangan bulat berapakah yang dekat dengan 5? Bukan bilangan bulat ya, kalau ini sudah desimal ya sebenarnya. Pada garis bilangan 2 dan 3 ini, yaitu 4,9 dan 5,01. Ternyata ada banyak sekali bilangan real yang mendekati 5, baik dari kiri maupun dari kanan. Jadi kalau kita buat pemisalan, berarti ketika X mendekati 5, inilah penulisannya, inilah ilustrasinya. Dia bisa didekati dari kiri, kalau dari kiri simbolnya adalah 5 pangkat negatif dari kiri. Didekati dari kanan, X mendekati 5 dari kanan, pangkat positif ini mendekati dari kanan. Ini bacanya X mendekati 5 dari kiri, ini membacanya X mendekati 5 dari kanan. Nah, itu istilah simbol-simbol yang perlu kalian pahami. Paham ya? Nah, sekarang kita akan memulai dengan definisi limit kiri, kanan, dan kiri yang lebih simpel, yang lebih mudah kita pahami daripada definisi tadi. Nah, untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C dari kanan, kan plus ya, Fx sama dengan L berarti bahwa apa? Jika X dekat dengan C dari kanan, maka Fx dekat ke L. L-nya itu mana tuh sebenarnya? Nah, kalau saya punya ini 2 ini adalah C, L itu ini. Semakin X-nya ini dekat ke C, maka Fx-nya ini dekat ke L. Hasilnya kan Fx ini toh, hasilnya itu dekat dengan ini. Itu ya. Kita pahami lagi. Serupa untuk mengatakan bahwa X mendekati C dari kiri, dari fungsi Fx sama dengan L, berarti apa? Jika X dekat dengan C dari kiri, maka Fx dekat ke L. Gitu ya. Contohnya ginilah. Misalkan fungsi Fx didefinisikan yaitu X min 2 dan X tidak sama dengan 1. Artinya apa? Fungsi Fx sama dengan min 2 tidak terdefinisi untuk X sama dengan 1. Atau dapat dikatakan bahwa Fx tidak mempunyai nilai untuk X sama dengan 1. Walaupun demikian, nilai pendekatan fungsi Fx untuk X sama dengan 1 dapat ditentukan dengan mengamati kecenderungan yang terjadi pada grafik persekitaran X sama dengan X sama dengan 1 itu tadi. Paham ya? Nah, kita perhatikan tabelnya, silahkan diperhatikan. Semakin dari kiri ya, mendekati 1, mendekati angka min 1. Kemudian dari kanan, didekati ke 1, menghasilkan nilai min 1 juga. Ini artinya apa? Bahwa limit kiri dan limit kanan sama, menghasilkan nilai menuju min 1. Ya, oleh karena limit kiri dan limit kanan sama, maka dapat ditentukan bahwa X limit X mendekati 1 dari Fx sama dengan min 1. Paham ya? Jadi syarat dia punya limit
ketika kita bicara limit kiri dan limit kanan, limit kiri dan limit kanannya menuju nilai yang sama atau hasilnya sama seperti ini. Limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan min 1. Tergantung soalnya. Oke, sebelum kita simpulkan. Nah, kalau saya punya fungsi seperti ini. Fungsinya sudah 2 seperti ini ya. Bentuk gambarnya seperti ini. Ditanyakan limit X mendekati 1 dari Fx. Nah, fungsinya sudah ada 2 ini ya. Tanyakan limit X mendekati 1 dari Fx. Sama dengan berapa? Nah, kita akan mendekati dari 2 arah. Limit X mendekati 1 dari kiri dari Fx. Kalau kiri kan ini, kirinya 1. Berarti kita lihat garis yang hijau ini. Semakin kita dekati 1, X-nya sama dengan 1. Kalau kamu bingung, panah ini kamu anggap sama dengan nggak masalah ya. Panah ini kamu anggap sama dengan sementara waktu tidak masalah. Jadi X-nya mendekati 1 dari kiri. Set, ini kan, set. Oh, menuju angka berapa? Menuju angka 4. Kemudian jika limit X mendekati 1 dari kanan, dari Fx, kita dekati dari kanan, seret, berarti grafik yang warna merah ini. Nah, warna merah, oh dia menuju angka berapa? Angka 5. Pertanyaannya, apakah limit kiri dan limit kanan sama? Tidak sama. Tidak sama. Terus bagaimana? Nah, ya, artinya apa? Dia tidak ada limit. Nah, dia tidak punya limit di titik X sama dengan 1. Jadi kesimpulannya ini. Fx tidak mempunyai limit di X sama dengan 1. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Paham? Jadi dapat disimpulkan apa? Misalkan saya punya gini ya, misalkan saya punya simpulannya ini ya, saya tulis simpulan di sini. Jika F ini adalah fungsi real ke real, nah, serta LC anggota bilangan real, limit fungsi Fx untuk X mendekati C ada, ya, limit X mendekati C dari Fx sama ini ada, jika dan hanya jika Fx mendekati L dengan nilai tunggal, L dengan tunggal, satu nilai artinya ya, untuk semua X mendekati C. Jadi ketika mendekati C dari manapun nilainya hanya 1. Beda kalau ini tadi didekati dari kiri dan kanan berbeda, jadi dia tidak punya limit. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Jika limit kiri dan limit kanan sama. Artinya apa? Saya tulis limit X mendekati C dari kiri, dari Fx, sama dengan limit X mendekati C dari kanan, dari Fx. Ini sama. Kalau nggak sama, nggak bisa. Paham ya? Sudah mulai ada titik terang ya untuk memahami. Pelan-pelan memang agak susah, tapi saya yakin semua pasti bisa. Nah, itu tadi definisi yang mudah. Sebenarnya definisi limit secara eksak, secara pasti itu seperti ini. Nah, sebenarnya yang saya blok kuning ini, saya terjemahkan dalam bahasa seperti ini. Ini cara membacanya begini. Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif. Nah, ini seterusnya di sini ya, terdapat delta positif sedemikian sehingga ini kayak gini tuh sedemikian sehingga nilai mutlak X min C antara 0 sampai delta sama dengan nilai mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Jika ini maka ini. Ini susah. Kalian boleh pelajari ini ketika di kuliah matematika, kuliah kalkulus matematika. Nggak akan saya berikan di sini. Ini saya stop. Jadi yang paling mudah kita gunakan ketika kita bicara grafik dan fungsi, ya kita menggunakan limit kiri dan limit kanan saja. Yang paling mudah.
Kalau seperti ini kalian perlu belajar lebih. Apalagi tanpa tatap muka saya kira agak susah ya. Jarang guru yang mau memberikan. Oke. Kemudian kalau saya mempunyai satu persoalan lagi lah. Gambar ya. Saya akan menggambar tentukan nilai limitnya. Saya punya grafik seperti ini. X, di sini Y, ini 5, ya ini 5. Kemudian di sini turun ke misalkan 6 lah. Ini 2. Di sini ada gini seret. Nah, ini misalkan fungsi fx. Saya ingin tahu limit x mendekati 0 dari fx ini berapa? Ini 0 ya di sini. X-nya sama dengan 0 ini berapa? Kemudian limit x mendekati 5, mendekati 6 ya ini, mendekati 6 dari fx ini berapa? Kalau limit x mendekati 0 dari fx, ya kita lihat pergerakan sekitar x-nya ini. Kalau saya dekati dari kiri, menghasilkan nilai ini toh, dekati dari kiri ini. Berarti misalkan angka 5. Dari kanan, semua dari kanan menuju 0, ini 0 di sini. Nah, mendekati angka 5. Sama enggak kiri dan kanannya? Sama. Artinya limit x mendekati 0 dari kiri dari fx sama dengan limit x mendekati 0 dari kanan dari fx itu sama dengan 5. Dapat simpulkan bahwa limit x mendekati 0 dari fx itu sama dengan 5 karena limit kiri dan limit kanannya sama. Nah, sekarang kalau limit x mendekati 6 kayak kita tinjau. Limit x mendekati 6 dari kiri fx sama dengan berapa? Ini ya 6 di sini. Kita tinjau dari kiri. Kiri semua bergerak menuju 6. Di sini nilainya berapa? Y-nya berapa di sini? 0, ya toh? 0, Y-nya 0. L itu kan sama dengan Y toh sebenarnya. Limit x mendekati 6 dari kanan, dari fx sama dengan dari kanan. Kanannya 6, semua bergerak dari sini. Nah, menuju angka berapa ini? Ini nilainya berapa? Oh, nilainya 2. Sama nggak limit kiri dan limit kanannya? Tidak sama. Artinya apa? Artinya limit x mendekati 6 dari fx tidak ada atau tidak punya limit. Paham ya? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan dipahami lagi, di-play lagi, cari literatur lagi di internet atau YouTube terkait pembahasan limit fungsi aljabar. Nanti besok akan saya kirimkan bahan diskusinya di grup agar kalian punya diskusi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.